adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu kakak ucapkan kepada semua anak-anak sekolah minggu. Wah, semua anak sekolah minggu sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus masih memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Nah, untuk itu kita layak memuji nama Tuhan karena Tuhan itu sayang kepada kita semua. Kakak akan memulai dengan sebuah lagu, yaitu Sayang Sayang. Kita mulai dan kita nyanyikan bersama-sama. Sayang sayang disayang, 1, 2, 3 ya. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik. Sekarang kita berdoa untuk memuji nama Tuhan, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, ikuti doa yang kakak ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami telah sampai di gereja-Mu ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami menerima semua firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami kepada kami dengan sukacita, dan dapat kami lakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita membuka buku ND kita dari buku ND 822 yang berjudul Sadarion. Kakak nyanyikan ya. Sadarion, Sadarion, Jina dihoni, Tuhan debata, Rimahita, Rimahita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion arini Tuhan, Rimahita marlas ni roha. Sadarion, Sadarion arini Tuhan. Baiklah adik-adik, siapa yang masih mengingat ayat bulanan? Tertulis di mana adik-adik ayat bulanan kita bulan Maret? Nah, ayat bulanan kita di bulan Maret tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Roma 3 ayat 24, yaitu firman Tuhan berbunyi, karena dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, sebab sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, sehingga kami bisa bertemu melalui virtual ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami isi daripada firman-Mu. Bukan hanya sekedar memahami Bapa, tapi juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhususnya untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapa, Engkau yang senantiasa memberkati mereka, menjagai dan menyertai tumbuh kembang mereka. Inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan di hati kami,
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya di dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius, kitab Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31. Silakan dibuka Alkitabnya. Kalau sudah dibuka, kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Jadi pada saat ini kakak mau menceritakan kisah Yesus sebelum disalibkan, yaitu Yesus diolok-olokkan. Di sini jelas dikatakan bahwa Yesus diolok-olokkan. Apa itu diolok-olok? Apa itu mengolok-olok? Diolok-olok itu artinya diejek. Mengolok itu artinya mengejek. Di sini kakak ingin menggambarkan bagaimana sebetulnya keadaan Yesus pada saat itu. Nah, pada saat itu mereka melepaskan baju Yesus dan memakaikan kepada Yesus jubah berwarna ungu. Seperti inilah kira-kira ketika Yesus dipakaikan jubah berwarna ungu, lalu kemudian dipakaikan mahkota duri di atas kepalanya, dan diberikanlah kepada Yesus sebuah tongkat, sebatang bambu, sebagai ganti tongkat emas. Seperti inilah cara para serdadu mengolok-olok Yesus. Mereka mendandani Yesus seperti seorang raja yang sangat hina, yang hanya memiliki jubah seperti ini, yang hanya memiliki tongkat emas yang terbuat dari sebatang bambu, dan mahkotanya adalah mahkota duri. Tapi itu bukan suatu penghinaan bagi Yesus. Itu merupakan besarnya kasih Yesus kepada kita. Seperti itulah wujudnya. Dari sana kita bisa memahami betapa besarnya pengorbanan Yesus. Dan setelah Yesus dihina, Yesus diejek, bahkan Yesus dipukul, Yesus disalibkan. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus membayar sangat mahal untuk menebus kita. Untuk membayar kita. Itu sangat mahal. Dan kakak berharap kalian bisa membayangkan atau menggambarkan di pikiran kalian bahwa seperti inilah saat itu penampilan Yesus. Seperti inilah mereka mengolok-olok Yesus. Mereka mengejek Yesus. Dan dari nats ini, kakak ingin menekankan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain. Siapapun dia, mau lebih kecil dari kita, mau lebih besar dari kita harus menghormati, kita harus menghargai, kita harus bersikap sopan santun terhadap orang itu. Kita tidak boleh memukul, melakukan kekerasan itu tidak baik. Hendaklah kita saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi adik-adik, kakak berharap kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Kakak berharap adik-adik semua bisa memahami maksud dari cerita kakak, maksud dari penjelasan dan penggambaran kakak melalui keadaan Yesus pada saat Yesus diolok-olok oleh para serdadu. Sebelum disalib. Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Bapa, sebab saat ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami, terkhususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah mereka saling mengasihi sesuai dengan teladan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan berpisah dari ruang virtual ini. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan di hati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.